negara dirampok bertahun-tahun oleh mafia minyak. Terbukti hari ini Kejaksaan Agung menahan 7 petinggi Pertamina. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 petinggi PT Pertamina sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Kasus ini diduga merugikan negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Para tersangka yang ditahan antara lain RS, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International; YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; AP, Wakil Presiden Feedstock Management PT Kilang Pertamina International; MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa; DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim; GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Modus operandi yang digunakan melibatkan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan produksi kilang, sehingga produksi minyak mentah dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Akibatnya, kebutuhan minyak mentah dan produk kilang dipenuhi melalui impor dengan harga yang lebih tinggi, yang diduga melibatkan persekongkolan antara pejabat Pertamina dan broker minyak. News Detik.com. Kasus ini menyoroti kembali isu lama tentang keberadaan mafia minyak yang telah merugikan negara selama bertahun-tahun. Praktik-praktik seperti markup harga impor minyak dan manipulasi dalam pengelolaan minyak mentah menjadi tantangan serius dalam sektor energi Indonesia. Presiden Prabowo harus mendesak DPR mengesahkan UU Perampasan Aset, Indonesia Sudah Darurat Korupsi, dan peningkatan hukuman bagi para koruptor. Jika UU Perampasan Aset belum disahkan, maka korupsi tidak akan berkurang di negeri ini. Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan langkah-langkah tegas dan komprehensif. Salah satu instrumen penting yang diharapkan dapat memperkuat upaya ini adalah pengesahan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset. RUU ini bertujuan untuk memungkinkan negara menyita aset-aset yang diperoleh melalui tindak pidana, bahkan tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Beliau menekankan pentingnya undang-undang ini sebagai instrumen hukum untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Namun, hingga saat ini, RUU tersebut belum masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas, Prioritas 2025. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR yang menyayangkan lambatnya proses pengesahan RUU ini. JIH DPR Go ID. Desakan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset juga datang dari berbagai elemen masyarakat sipil dan akademisi. Mereka menilai bahwa tanpa payung hukum yang kuat, upaya pemberantasan korupsi akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Selain itu, pengesahan RUU ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mempersempit ruang gerak mereka. Selain mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, peningkatan hukuman bagi para koruptor juga menjadi agenda penting. Penerapan hukuman yang lebih berat diharapkan dapat menekan angka korupsi dan memperkuat integritas aparatur negara. Kalau memang DPR tidak mau mengesahkan UU Perampasan Aset, lebih baik mundur saja semua anggota DPR. Ini namanya bukan wakil rakyat, melainkan mereka pro kepada koruptor, karena rakyat yang sebenarnya menginginkan UU Perampasan Aset disahkan. Tapi kenyataannya berbanding terbalik, tidak kunjung disahkan. Kekecewaan masyarakat terhadap DPR yang belum juga mengesahkan RUU Perampasan Aset memang sangat beralasan. RUU ini sejatinya menjadi salah satu senjata utama dalam pemberantasan korupsi, tetapi justru mengalami berbagai hambatan politik. Jika DPR benar-benar mewakili kepentingan rakyat, seharusnya mereka mendukung penuh undang-undang ini tanpa perlu berlarut-larut dalam pembahasan. Jika ada anggota DPR yang menolak atau memperlambat pengesahan RUU ini,
maka wajar jika publik mempertanyakan keberpihakan mereka. Apakah mereka benar-benar wakil rakyat yang berjuang untuk kepentingan bangsa, atau justru ada kepentingan lain yang melindungi para koruptor? Tekanan dari masyarakat harus semakin kuat agar DPR tidak bisa lagi mengabaikan aspirasi rakyat. Jika terus dibiarkan tanpa pengesahan, bukan tidak mungkin publik akan semakin tidak percaya terhadap lembaga legislatif ini. Bahkan, tuntutan untuk mengganti anggota DPR yang tidak berpihak pada pemberantasan korupsi bisa semakin menguat. Sebenarnya sudah terang benderang, rakyat sudah cerdas, ada apa dengan anggota DPR? Kok lamban mengesahkan UU perampasan aset? Ini sudah jelas diduga mereka semua takut dengan UU perampasan aset. Betul, rakyat semakin cerdas dalam melihat situasi ini. Jika DPR benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pengesahan UU perampasan aset. Lambannya proses ini menimbulkan kecurigaan besar. Apakah ada kepentingan tersembunyi di baliknya? Banyak pihak menduga bahwa ada ketakutan di kalangan elit politik terhadap UU ini. Dengan adanya perampasan aset hasil korupsi, mereka yang selama ini bermain di zona abu-abu bisa kehilangan segalanya. Ini bukan hanya tentang koruptor yang sudah tertangkap, tetapi juga tentang mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik korupsi. Kalau DPR terus berdiam diri dan tidak segera mengesahkan UU ini, maka rakyat bisa mengambil langkah tegas dengan terus menekan, baik melalui media sosial, aksi massa, hingga petisi besar-besaran. Jangan sampai aspirasi rakyat terus diabaikan. Rakyat harus turun semua dan demo ke gedung DPR, meminta DPR cepat mengesahkan UU perampasan aset. Untuk apa mereka dibayar untuk mewakili suara rakyat, tetapi ternyata tidak bisa mewakili suara rakyat? Kalau tahu malu lebih baik mundur saja. Tekanan dari rakyat memang diperlukan agar DPR tidak lagi mengabaikan aspirasi publik. Jika DPR terus menunda pengesahan UU perampasan aset, maka aksi massa bisa menjadi cara efektif untuk menunjukkan bahwa rakyat tidak tinggal diam. Demonstrasi damai yang dilakukan secara besar-besaran di depan gedung DPR bisa menjadi bentuk desakan nyata. Ini bukan hanya soal unjuk rasa, tapi juga sebagai bentuk kontrol rakyat terhadap wakilnya yang seharusnya bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk melindungi kepentingan segelintir elit. Jika DPR tetap bungkam meski ada tekanan besar dari rakyat, maka semakin jelas siapa yang sebenarnya mereka lindungi. Rakyat harus bersatu dan terus mendesak. Jika mereka tidak mau bekerja untuk rakyat, maka benar seperti yang Anda katakan, lebih baik mereka mundur saja.